Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya sendiri yang bernama Satyo Adi Pangestu. Saya Tri Nurdeni. Saya Alifa Nurajman. Saya Nudin Julianti. Saya Michael Sebastianto. Saya Siska Setiawati. Akan menyampaikan materi yang berjudul hubungan antara perilaku organisasi dan tingkat kepuasan pekerja pada PT Unilever Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan beberapa materi oleh kelompok kami. Yang pertama, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, yang kedua ada penurunan turnover, yang ketiga ada peningkatan kepuasan kerja. Yang pertama, penjelasan tentang peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan membuat masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisien. Yang kedua, penjelasan tentang penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Yang ketiga, penjelasan tentang peningkatan kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis. Kami ingin menjelaskan tentang studi kasus dari PT Unilever, yaitu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Warta Ekonomi pada tahun 2004, PT Unilever Indonesia Tbk menjadi tempat favorit bekerja sekaligus menjadi perusahaan idaman 2004 di Indonesia. Terpilihnya Unilever sebagai perusahaan idaman 2004 agaknya bisa dimengerti apabila melihat keinginan paling besar responden sekarang adalah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang customer goods. Namun, ada faktor terbesar yang mempengaruhi hal ini, yaitu perilaku organisasi terhadap para pekerja. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, global job, yaitu kepuasan secara keseluruhan yang diperoleh pekerja dari pekerjaan yang dilakukannya. Kedua, vacat job, yaitu kepuasan dengan aspek-aspek spesifik dalam pekerjaan seperti pay atau benefit. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh pada produktivitas, absensi, dan turnover. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengamatan pendahuluan. Melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia industri, terutama yang berhubungan dengan psikologi industri. Yang kedua ada studi pusaka, yaitu mempelajari dan memahami teori-teori dalam psikologi industri yang berhubungan dengan kasus atau permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu mencari artikel mengenai psikologi industri. Yang keempat ada analisa data, yaitu menganalisis artikel yang telah diperoleh. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran. Itu mengambil kesimpulan dari artikel tersebut secara memberikan saran-saran. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2004, Warta Ekonomi juga melakukan survei perusahaan-perusahaan apa yang menjadi idaman para pekerja, alias tempat mereka ingin bekerja. Survei ini melibatkan 1.485 responden yang sebagian besar berusia 25-30 tahun. Mereka terdiri dari 57,99% pria dan 42,01% wanita, serta belum menikah 71,33%. Tingkat pendidikan 96,52% S1 dan selebihnya S2. Pengeluaran rutin mereka per bulan ada yang di atas 3,5 juta sebanyak 19,01%. Pengeluaran rutin mereka per bulan ada yang di atas 3,5 juta sebesar 19,01% dan 2,5 sampai 3,5 juta sebesar 18,31%. Lalu 1,5 sampai 2,5 juta sebanyak 24,65% dan selebihnya di bawah itu. Rata-rata responden telah bekerja sama selama 2-3 tahun sebesar 63,29%, serta sisanya 3-4 tahun
itu 18,88% dan pas sampai 5 tahun itu sebesar 17,83%. Kebanyakan mereka bekerja di bagian operasional sebesar 24,39%, pemasaran sebesar 23,69%, keuangan sebesar 18,82%, teknologi informasi sebesar 7,67%, dan HRD 5,57%. Sisanya bekerja sebagai sekretaris, manajemen, staf teknik, administrasi, kredit kontrol, quality control, logistik, planning, import, arsitek, pajak, trading, dan security. Menurut hasil survei, dalam setahun ke depan sebanyak 81,88% responden menyatakan berminat pindah kerja ke perusahaan lain, termasuk ke perusahaan yang menjadi idamannya. Sisanya 18,12% tak ada rencana pindah kerja. Lalu mengapa mereka ingin pindah kerja ke perusahaan idamannya? Sebanyak 41,24% responden karena ingin memperoleh gaji yang lebih besar. 22,89% berharap kesejahteraannya lebih baik. 16,7% ingin jenjang karir yang lebih baik. Selebihnya 14,23% karena ingin bekerja di perusahaan yang besar. 10,72% karena perusahaannya terkenal, lalu bidang usahanya sesuai keahlian dan pendidikan dirinya. Memiliki fasilitas lebih baik 6,39%, bonafit 6,8%, lingkungan kerja yang bagus 5,77%, bisa menambah keahlian atau wawasan dirinya 4,95%, BUMN 4,33%, memberikan dana pensiun 3,3%, bidang usaha sesuai dengan hobi 3,9%, ada asuransi 2,89%, skala usaha sebesar 2,68%, berorientasi teknologi maju 2,68%, multinasional 2,68%, dan menjamin masa depan dirinya sebesar 2,47%. Hasilnya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk menjadi perusahaan idaman 2004, disusul oleh Pertamina, PT Astra Internasional, PT IBM Indonesia, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Itu pada kelompok 5 besar. Responden memilih Unilever dengan harapan bisa memperoleh gaji yang lebih besar sebanyak 48,21%, kesejahteraan yang lebih baik 32,14%, dan karir yang lebih baik yaitu 23,21%. Alasan lain karena Unilever perusahaan besar yaitu 19,64%, terkenal sebesar 12,5%, lingkungan kerjanya bagus sebesar 10,71%, memiliki sistem manajemen yang baik yaitu 10,71%, memperhatikan karyawan 8,93%, fasilitas lebih baik 7,14%, dan prestisius yaitu 5,36%. Selanjutnya analisa data. Dari data-data yang telah diperoleh tadi dapat diketahui bahwa PT Unilever sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya. Ada 3 strategi utama dalam pertumbuhan Unilever, yaitu pertama, peningkatan kualitas karyawan. Yang kedua, pengembangan produk sehingga lebih kuat mereknya. Yang ketiga, mempertahankan fokus untuk konsumen dan pelanggan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Yang pertama, gaji yang lebih besar. Yang kedua, kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga, jenjang karir yang lebih baik. Yang keempat, bekerja di perusahaan yang besar dan terkenal. Yang kelima, bidang pekerjaan sesuai. Yang keenam, lingkungan kerja yang baik. Yang ketujuh, memiliki sistem manajemen yang baik. Yang kedelapan, memperhatikan karyawan. Dan yang terakhir, memiliki fasilitas yang baik. Kesimpulan yang kita peroleh yaitu PT Unilever memiliki sistem pengelolaan perencanaan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga dapat menjadikan perusahaan yang diidamkan oleh para pekerja. Yang kedua, peningkatan performa dalam produktivitas perusahaan diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia yang produktif sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kepuasan pekerja. Yang ketiga, untuk menciptakan value yang maksimal, perusahaan harus jeli dalam melakukan trade-off pengeluaran dan penerimaan pekerja. Saran dari kelompok kami yaitu suatu perusahaan harus memperhatikan para pekerjanya karena sumber daya manusia merupakan satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan tersebut.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.